Federasi Sepak Bola Oman OFA mengecam serangan yang diarahkan ke wasit Ahmed Al-Kaf. Hal itu buntut kejadian di laga Bahrain melawan Indonesia. Bahrain versus Indonesia tersaji di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tengah pekan lalu. Duel berakhir imbang 2-2. Indonesia sebetulnya bisa saja menang andai tidak kebobolan di menit 99. Waktu injury time semula cuma diberikan selama 6 menit, namun ditambah 3 menit lagi oleh wasit Al-Kaf. Seluruh orang di tim Indonesia sangat kesal. Kemarahan juga datang dari netizen Indonesia yang menyerang akun media sosial Al-Kaf. Federasi Sepak Bola Oman mengutuk sekeras-kerasnya serangan yang tidak dapat dibenarkan serta penggunaan bahasa yang mengancam dan mengintimidasi terhadap wasit internasional Oman Ahmed Al-Kaf dan asisten stafnya menyusul pertandingan antara tim nasional Bahrain dan tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Bunyi pernyataan OFA. PSSI sudah melayangkan protes ke AFC terkait kejadian di laga itu. Poin-poin keluhan diantaranya terkait waktu extra time dan penunjukan wasit pertandingan yang berasal dari Timur Tengah. Pemain baru timnas Indonesia, Mees Hilgers, mencatatkan lonjakan nilai pasar per Senin. Berdasarkan situs Transfermarkt, nilai pasar Mees melejit menjadi 10 juta euro atau setara 17 miliar rupiah. Sebelum ini, nilai pasar pemain FC Twente tersebut senilai 7 juta euro. Value market itu berdasarkan update pada 31 Mei 2024. Mees Hilgers adalah satu dari 2 pemain terbaru yang dinaturalisasi timnas Indonesia bersama Eliano Reinders. Setelah resmi menjadi WNI, Hilgers langsung bergabung dengan timnas Indonesia. Dia langsung didapuk menjadi starter saat timnas Indonesia saat menghadapi Bahrain pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Mees juga diprediksi kembali masuk starting 11 skuad Garuda saat melawat ke markas Cina Selasa. Mengutip dari Transfermarkt, Mees Hilgers menjadi pemain termahal di timnas Indonesia dan juga FC Twente. Pemain berusia 23 tahun tersebut juga menjadi pemain termahal di Asia Tenggara serta peringkat ke-17 di Asia. Di Asia, nilai pasarnya tepat di bawah bek Jepang yang bermain di Southampton, Yukinari Sugawara, yaitu sebesar 12 juta euro. Sementara itu, posisi ke-18 ditempati pemain asal Jepang lainnya, Reo Hatate, yang memperkuat FC Celtic. Nilai pasarnya sama dengan Mees Hilgers. Penyerang timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen memberi kode oleh Romeni menjadi pemain selanjutnya yang dinaturalisasi menjadi WNI. Ragnar Oratmangoen meninggalkan komentar dengan kata "hem" di salah satu unggahan oleh Romeni di Instagram. Komentar Ragnar Oratmangoen pun disambut positif sejumlah masyarakat Indonesia. Banyak dari mereka meminta Ragnar Oratmangoen terus merayu Ole Romeni agar mau membela timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dan Ole Romeni diketahui memiliki hubungan yang dekat. Keduanya pernah bahu-membahu di NEC Nijmegen. Kedekatan ini diharapkan membuat Ragnar Oratmangoen berhasil meyakinkan Ole Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, ada beberapa pemain yang bersedia membela timnas Indonesia setelah dibujuk pemain lain. Ambil contoh kasus terbaru Kevin Dix. Pemain FC Copenhagen ini merupakan ex-pemain timnas Belanda U21 bersama Maarten Paes. Ketika Kevin Dix resmi diperkenalkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia selanjutnya, Maarten Paes mengucap kata akhirnya. Selain itu, ada juga Calvin Verdong yang berhasil meyakinkan Mees Hilgers untuk memperkuat timnas Indonesia. Calvin Verdong dan Mees Hilgers sempat satu tim di FC Twente. Saat itu, Calvin Verdong berstatus pemain senior, sedangkan Mees Hilgers masih mentas bersama tim junior. Harapannya banyak pemain top yang mau memperkuat timnas Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia semakin kuat dan membuka pintu lolos ke Piala Dunia 2026. Wasit Ahmed Al-Kaf resmi menerima hukuman karena merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia
Kamis 10 Oktober 2024 malam WIB. Pengadil asal Oman itu tidak mendapatkan izin untuk memimpin laga Al Ain versus Al Hilal di lanjutan matchday ketiga AFC Champions League Elite 2024-2025 Senin 21 Oktober 2024. Menurut salah satu sumber pribadinya, Ahmed Alkaf tidak diizinkan memimpin pertandingan antara Al Ain dan Al Hilal di AFC Champions League Elite pada 21 Oktober 2024, tulis media Oman. Namun, hukuman di atas disinyalir bukanlah akhir dari semua hukuman yang diterima wasit asal Oman tersebut. Ahmed Alkaf diprediksi bakal menerima hukuman yang lebih berat jika AFC bersikap objektif. PSSSI sudah mengajukan protes kepada AFC terkait keputusan Ahmed Alkaf yang memberikan tambahan waktu di laga Timnas Indonesia versus Bahrain. Sejak Jumat 11 Oktober 2024, PSSI sudah melancarkan protes kepada Konfederasi Sepak Bola Asia tersebut. Namun, dalam pemberitaan yang dirilis New Straits Times, Sekjen AFC Datuk Seri Windsor John mengaku belum menerima surat protes dari AFC. Ia bahkan meminta PSSI melancarkan protes secara detail jika ingin kasus ini dianggap serius. PSSI pun angkat bicara perihal pernyataan Datuk Seri Windsor John. Menurut Arya Sinulinga, PSSI sudah mengajukan protes di hari pertandingan. Kemudian pada 11 Oktober 2024, protes dilancarkan ke level yang lebih tinggi, yakni FIFA. Karena itu, menarik menanti hukuman yang diberikan AFC kepada Ahmed Alkaf. Apakah AFC bakal melarang Ahmed Alkaf memimpin pertandingan sepak bola profesional seumur hidup? Jairo Ridwald menyusul Kevin Dix dan Calvin Verdonk gabung Timnas Indonesia. Setelah Kevin Dix resmi diperkenalkan sebagai calon pemain Timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024 siang WIB, banyak yang memperkirakan Jairo Ridwald menjadi pemain selanjutnya yang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Yusa Nugraha selaku ex-pesepak bola asal Indonesia yang sering mewawancarai pemain keturunan, mendapatkan informasi dari Denny van Laar selaku podcaster asal Belanda. Yusa Nugraha mendapat informasi dari Denny van Laar bahwa Jairo Ridwald positif untuk memperkuat Timnas Indonesia. PSSI kabarnya sudah mendekati Jairo Ridwald sejak awal tahun ini. Namun, karena gelandang Royal Antwerp FC ini beberapa kali mengalami cedera, yang bersangkutan tak kunjung mendarat di Indonesia. Banyak yang berharap Jairo Ridwald menjalani proses naturalisasi berbarengan dengan Kevin Dix. Dengan begitu, gelandang 27 tahun ini berpotensi menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat menjamu Jepang dan Arab Saudi. Jika ini kesampaian, Jairo Ridwald bakal kembali berkolaborasi dengan Kevin Dix dan Calvin Verdonk layaknya di Timnas Belanda U19. Jairo Ridwald juga sempat satu tim dengan sejumlah pemain Timnas Indonesia di skuad Timnas Belanda U19. Dua diantaranya Sandy Walsh dan Tom Hay. Jika benar gabung Timnas Indonesia, akan bermain di posisi apakah Jairo Ridwald? Kemungkinan besar, ex-pemain Crystal Palace akan diperankan sebagai gelandang. Jayden Oosterwolde merupakan pemain keturunan yang sangat diminati Coach STY dan pernah diajukan oleh beliau langsung untuk diproses pada tahun 2020 lalu berbarengan dengan Meis untuk memperkuat Timnas U20 yang sedang dalam masa persiapan menuju World Cup. Pada saat itu, Jayden bersikap tertutup untuk menerima pinangan Timnas karena ia menyatakan masih fokus untuk menembus skuad oranye. Faktanya, hingga saat ini Jayden belum pernah dipanggil dan bermain untuk Timnas Belanda, baik itu kelompok umur ataupun senior. Fakta menarik lainnya, Jayden merupakan sahabat dari Mees Hilgers, yang notabene-nya baru saja resmi menjadi WNI kemarin. Jayden memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Mees sejak mereka kecil. Dengan sahabatnya telah memastikan diri untuk membela Timnas, tampaknya kans Jayden untuk bergabung dengan skuad Garuda cukup terbuka lebar saat ini. Jayden selalu menjadi pemain inti bersama Fenerbahce di bawah asuhan Jose Mourinho. Musim ini ia telah mencatatkan 12 penampilan dan selalu bermain full selama 90 menit. Pemain dengan tinggi 189 cm ini masih berusia 23 tahun.
seumuran dengan Messi. Dengan kaki terkuatnya adalah kaki kiri, posisi utama Jadon adalah left back. Namun ia bisa juga bermain di posisi left midfield and center back. Tak hanya memiliki kemampuan defensif semata, ia terhitung aktif membantu timnya ketika menyerang. Meskipun memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar, Jadon mempunyai atribut speed yang sangat baik.